Salam sehat dan tetap semangat. Selamat pagi untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama para pelanggan Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta. Hari ini bertemu dengan saya Dr. Diana Veriviastutia, dokter IGD di Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta, akan memandu acara ngobras atau ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja yang akan membahas tema-tema yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Jogja dan sekitarnya. Ya, untuk hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang kanker. Ya, kenapa kita bahas kanker? Karena prevalensinya cukup tinggi. Prevalensi kanker atau kejadian kanker di Indonesia pada tahun 2013 tercatat 1,4 dari 1.000 penduduk. Dan khususnya di daerah Jogja, ternyata prevalensinya cukup tinggi, lebih tinggi dari prevalensi nasional, yaitu sekitar 4,1 dari 1.000 penduduk. Jadi dari 1.000 orang di antara masyarakat ada 4 orang yang terkena kanker. Oke, jadi cukup menarik ya untuk kita bahas. Nah, saat ini kita akan ngobrolnya tidak dengan saya sendiri, tapi saya ditemani sama ahlinya. Ada Dr. Ihsan Nurcahyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medis yang akan menemani kita ngobrol hari ini. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Diana, selamat pagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Salam sehat. Semoga sehat terus sehat ya dok ya. Iya harus itu dokter. Ya. Dokter Ihsan adalah dokter penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medis yang salah satunya adalah dokter yang menangani pasien-pasien dengan kanker ya dok. Ya, hari ini kita akan bahas soal kanker ya dok, walaupun terdengar atau sepertinya kanker itu seperti sesuatu yang sangat menakutkan bagi masyarakat mungkin dok, tapi mungkin dengan meningkatkan edukasi, kanker itu sebenarnya bisa dilacak dini dan bahkan bisa dicegah ya dok. Yeah. Langsung saja kita mulai ngobrolnya ya dok ya. Oke, siap. Ya. Dok, sebenarnya kanker itu apa sih dok? Iya, jadi ini mungkin kalau di awam ya orang bilang tumor, orang bilang kanker. Sebenarnya mana sih yang jinak, mana sih yang ganas sebetulnya. Jadi tumor atau kanker tuh ya serupa tapi tak sama, intinya benjolan sebetulnya. Dan kanker ini bisa dibagi tumor atau kanker jinak, tumor dan kanker ganas. Kalau tumor jinak ya itu sebetulnya kalau kita bicara bahaya nggak bahaya sebetulnya. Nah, kita sini bicara kanker yang ganas. Jadi artinya apa sih tumor atau kanker ganas? Jadi kanker atau tumor kanker ganas ini adalah suatu adanya pertumbuhan dari sel yang tidak terkontrol sebetulnya, yang kemudian sel-sel ini memiliki kemampuan menginfiltrasi jaringan, kemudian kemampuan untuk merusak jaringan sekitarnya, dan yang terpenting adalah dia bisa pindah atau bermetastasis ke jaringan yang lain. Nah, ini yang sebetulnya yang ditakutkan dari suatu kanker atau tumor ganas sebetulnya. Ini secara definisi. Kemudian kalau misalnya kita bicara tadi prevalensi, betul sekali bahwa kanker kalau dari data YKI dan dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 itu kanker tersering di Indonesia itu tercatat terutama untuk wanita ya itu kanker payudara yang tertinggi. Kemudian kanker serviks atau CA serviks, kemudian yang ketiga tumor paru, kemudian keempat tumor usus besar, dan yang terakhir kanker hati. Ini data dari tahun 2020 untuk YKI dan Kementerian Kesehatan, baik laki-laki dan perempuan, tapi terutama kalau perempuan tadi untuk tumor payudara. Sedangkan data di dunia itu nggak jauh beda sebetulnya. Kalau di dunia itu ada data Globocare tahun 2020, kalau untuk perempuan tetap kanker payudara nomor 1, kemudian kanker usus dan rektum, kemudian yang ketiganya tumor paru, dan keempat kanker serviks. Sedangkan untuk laki-laki yang pertama adalah kanker paru, yang kedua kanker prostat, yang ketiga kanker usus besar dan rektum, dan yang terakhir kanker stomach atau gaster ya. Itu untuk data sebaran insidensi untuk kasus keganasan
pada laki-laki dan perempuan. Mungkin begitu Dokter Diana. Berarti sebenarnya kan kanker itu bisa di semua organ ya dok ya. Betul. Tapi memang paling sering tadi seperti yang disebutkan Dokter Ihsan ya, ada kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, usus besar, kemudian hepar. Tapi sebenarnya di organ lain pun bisa terjadi Bisa kanker. betul ya. Gitu ya dok ya. Iya. Sebagai tambahan mungkin kanker ini selain sifatnya jinak dan ganas, dia dibagi lagi berdasarkan asalnya. Ini kanker dari darah atau kanker dari solid, jadi tumor solid atau tumor darah. Dan ini serupa tapi tak sama ya. Kalau kanker darah itu orang bilang leukemia, kemudian leukemia pun dibagi-bagi, ada leukemia akut, ada leukemia kronik, banyak sekali ya. Kemudian kalau tumor yang ganas, yang solid ya tadi seperti tumor payudara atau tumor kulit misalnya, atau tumor di usus atau tumor paru, itu tumor solid. Asalnya berbeda. Tapi kalau tumor darah pun ada yang namanya limfoma, itu bentuknya sepertinya tumor benjolan juga, tapi asalnya dari darah, bukan dari sel-sel yang seperti layaknya yang tumor solid aslinya. Begitu Dokter Diana. Berarti kalau tentang ini dok, tadi kan sudah sempat disinggung ya dok ya, soal laki-laki, perempuan, sebenarnya kan semua punya risiko, tapi perbedaannya lebih ke organ yang terkena ya dok ya. Kalau dari umur dok, ada faktor risikonya nggak dok? Iya, kalau secara usia, kalau insiden ya itu kejadian keganasan pada laki-laki maupun perempuan itu tetap lebih banyak pada usia lanjut sebetulnya, di atas 60-an tahun, di atas 50 tahun, 60 tahun ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia di bawah itu bisa terjadi. Jadi sebarannya memang ada beberapa tumor khusus itu yang biasanya dia usianya usia lanjut, ada usia-usia yang usia lebih muda gitu. Berarti tetap berisiko usia lanjut, tapi tidak menutup kemungkinan semua iya. usia juga bisa terkena. Betul, ya. iya. Sebenarnya yang mempengaruhi kanker itu apa sih dok? Kan sekarang banyak tuh yang menghubung-hubungkan dengan gaya hidup. Apakah benar kanker sangat erat hubungannya dengan gaya hidup? Iya Dokter Diana. Jadi ini semakin dengan melihat data insiden jadi kejadian, kemudian angka kejadiannya, morbiditasnya, kematian, itu angka kanker ini baik hematom maupun onkologi itu semakin meningkat. Dan ini sangat erat kaitannya, dikatakan bahwa ada hubungan dengan lifestyle ya, dengan gaya hidup. Dari yang pertama mungkin pola makan, kemudian adanya polusi, kemudian yang ketiga misalnya kurang olahraga atau obesitas, kemudian paparan bahan kimia yang mungkin tidak disadari, misalnya pestisida. Jadi petani yang menggunakan pestisida misalnya tidak pakai sarung tangan, kemudian tidak pakai masker, atau kerja di pabrik cat misalnya itu tidak pakai masker, itu kan sebenarnya tidak tanpa disadari ini terhirup bahan-bahan kimia. Nah ini akan menjadi faktor resiko ke depannya. Tidak selalu, tapi pada kenyataannya ada kasus-kasus yang memang terpapar dari lingkungan. Jadi tadi di samping lifestyle, kemudian adanya paparan bahan kimia dari lingkungan atau yang tidak disadari pekerjaannya, kemudian ada obesitas bisa, atau kalau tidak memang karena kurang olahraga atau kurang aktivitas. Kemudian terakhir adalah makanan, misalnya pengawet atau bahan karsinogenik, misalnya kayak bakar-bakar ya, sama yang banyak minyaknya ya, banyak minyak. Kalau gula gitu dok? Gula itu sebetulnya kalau dicari-cari ya nggak berkaitan langsung sebetulnya dok, kalau untuk gula itu. Iya. Berarti apalagi sekarang kan kita di masa pandemi ini kan banyak orang yang kurang bergerak juga ya dok ya, kurang olahraga juga sangat berpengaruh ya dok ya. Karena kita sudah membahas soal kanker nih dok, pengertiannya, kejadiannya gitu. Sekarang kalau gejala kankernya itu sebenarnya gimana dok? Jadi
Jadi kalau gejala itu kanker sebetulnya tergantung dari satu jenis kankernya kanker apa, kedua lokasi kankernya di mana. Tetapi secara umum orang kena kanker itu fatigue, mudah capek, kemudian mudah lelah, adanya seperti wasting syndrome, jadi adanya penurunan berat badan itu yang kadang nggak bisa dijelaskan. Ini makannya banyak tapi beratnya turun terus. Nah, kemudian adanya benjolan. Benjolan ini kadang tidak disadari, dan tumor atau kanker ganas itu pada stadium awal hampir selalu tidak ada gejala sebetulnya, dalam arti tidak kelihatan dia benjolannya di mana, tahu-tahu ngedrop. Nah, kemudian kalau dia fokus primernya atau tumornya di paru-paru, ya pasti akan sesak, mungkin akan ada mudah lelah, mudah capek. Kalau tumornya di payudara akan teraba benjolan di payudara. Kalau tumornya ada di leher, ya dia ada benjolan di leher, di kelenjar limfanya mungkin ya. Atau kalau tumornya di sekitar nasofaring, ya ada misalnya sering pilek yang terus-terusan yang nggak hilang-hilang. Kemudian ada suara hoarseness, serak, suara tiba-tiba suara serak, atau bertahap suara serak gitu. Atau kalau misalnya laki-laki prostat misalnya, tiba-tiba pipisnya berdarah misalnya, atau pipisnya jadi sulit misalnya, itu bisa juga. Atau kalau tumornya sudah jalar ke tulang, ya kadang nyeri tulang yang agak sulit dijelaskan. Nyeri tulang berbulan-bulan, bertahun-tahun yang diobati nggak hilang-hilang, kita wajib waspada. Mungkin ini jangan-jangan metastase dari suatu primer yang lain sebetulnya. Gitu. Jadi kalau untuk gejala akan sangat luas sekali kemungkinannya. Iya. Ternyata tidak hanya benjolan aja ya dok ya, gejala saja, betul. Kalau orang awam kan mungkin taunya kalau kanker itu adalah benjolan, betul. Padahal sebenarnya tidak semua kanker gejala awalnya adalah benjolan. Betul. Ya. Jadi seperti yang unik itu seperti pasien multiple myeloma ya. Multiple myeloma itu bisa pada orang usia tua, tapi yang usia muda ternyata ada. Jadi selama ini misalnya hanya nyeri tulang belakang atau nyeri panggul, minum obat pereda nyeri painkiller gitu, atau pereda nyeri paracetamol atau asamifenamat atau sejenisnya diklofenak, berkurang, tapi kemudian kambuh lagi, sudah difoto ya, misalnya ya seperti kayak cuman low back pain misalnya ya, LBP gitu, tapi di obat itu nggak hilang-hilang, malah kesannya tambah, semakin hari semakin lama, semakin tambah bulan semakin tambah luas. Kita wajib curiga, jangan-jangan ini suatu tadi multiple myeloma. Nah, kalau multiple myeloma ini kan kanker darah sebetulnya yang dia tidak ada wujudnya. Jadi kalau dicari benjolannya nggak ada benjolannya, tapi tulangnya hancur semua, kropos semua. Nah ini jadi penting sekali kita sebetulnya sangat aware, begitu ada keluhan yang berulang, kita wajib sebetulnya periksa. Gitu. Jadi screening di awal yang penting itu. Keluhan berulang dan semakin hari semakin meningkat biasanya ya dok. Iya. Sebenarnya masih seru nih ya dok ya, tapi saya izin mau menyapa masyarakat Jogja dulu ya. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Jika Anda membutuhkan informasi mengenai pelayanan di Rumah Sakit Jogja, baik itu tentang hemato-onkologi medis maupun pelayanan yang lainnya, bisa mengunjungi sosial media kami, ada website, Instagram, YouTube, dan juga ada TikTok juga yang bisa diakses untuk mencari informasi tentang pelayanan di Rumah Sakit Jogja. Oke, kita lanjut ya dok. Ya, tadi kan kita sudah tanda dan gejala. Nah, tadi dokter sempat ngomongin juga nih tentang deteksi awal, atau mungkin kalau orang awam menyebutnya screening ya dok. Ya. Sebenarnya ada nggak sih dok cara-cara untuk screening dan deteksi awal? Ada, iya betul. Jadi deteksi awal itu sebetulnya wajib betulnya ya, wajib kita saat usia mulai umur 30 itu kita sebaiknya sudah mulai periksa yang namanya darah rutin. Kemudian kalau wanita ya sudah harus sebaiknya USG payudara walaupun tidak ada keluhan sebetulnya. USG payudara, kemudian terutama kalau ada riwayat keluarga, orang tua, bapak ibu misalnya ada yang punya riwayat keganasan ya, entah itu hemato atau onkologi, ya sebaiknya sudah mulai screening, misalnya ya paling tidak tadi USG payudara atau USG abdomen, atau kalau tidak cek darah bisa beberapa marker-marker untuk
payudara itu bisa diperiksa marker untuk cek darah. Untuk kasus usus, kanker usus itu besar itu juga bisa diperiksa ya, prostat bisa diperiksa juga markernya untuk gunanya untuk screening di awal. Kita tahu screening awal itu bukan untuk jadi takut sebetulnya, tapi dengan adanya atau kita ketemu tanda di awal itu akan semakin baik tata laksananya. Dan data mengatakan bahwa survival atau kesintasan atau ketahanan hidup orang dengan diketahui dari awal, diterapi dari awal jauh lebih baik dibandingkan stadium-stadium berikutnya, selalu begitu ya. Nah, mungkin begitu dokter ya. Kalau untuk tadi dok, screening seperti USG payudara, kemudian tes darah ya dok ya, yang untuk marker tumor itu biasanya baiknya dalam waktu berapa lama sih dok? Setahun sekali atau? Iya. Kalau maaf dipotong ini, kalau misalnya tidak ada keluhan sama sekali itu setahun sekali itu normatif sekali sih ya. Tapi kalau misalnya ada keluhan dipercepat 6 bulan nggak masalah. Nah, kalau untuk USG kan dia tidak ada batasan misalnya, jadi kita tidak perlu takut dengan radiasi. Tapi kalau misalnya foto, ronsen nih, ya kalau misalnya nggak ada keluhan setahun sekali cukup. Kalau untuk darah ya nggak ada keluhan 6 bulan atau setahun sekali itu bisa. Tapi mungkin kalau tadi seperti dokter bilang sempat ada keluhan mungkin langsung periksa aja ya dok. Betul, ya tanpa menunggu waktunya ya. Betul, kalau ada keluhan itu bisa tanpa jadwal pun bisa dimajukan kapan saja. Kalau orang awam itu kan masih sangat menganggap kanker itu momok ya dok. Padahal tadi dokter sudah sempat menyinggung bahwa jika kanker ditemukan di stadium awal, padahal sebenarnya bisa diobati dan diterapi dengan lebih baik dan kualitas hidup pasien bahkan lebih baik ya dok. Memang hubungannya apa dok antara stadium dan keparahan pasien bahkan sampai ke kematiannya gimana? Iya, jadi mungkin di sini memang harus perlu edukasi berkelanjutan di masyarakat ya, bahwa kita ke depan itu akan berdampingan, dan kasus-kasus seperti tumor atau kanker ganas ini ya akan sama banyaknya dengan orang-orang seperti penderita hipertensi dan diabetes. Mau nggak mau kita akan ketemu. Kenapa? Karena survival atau ketahanan hidup orang-orang penderita kanker ini semakin lama akan semakin baik. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan tambahan obat-obat yang semakin baik, guideline atau terapi yang semakin baik, orang punya harapan hidup itu lebih baik. Tapi tadi saya katakan kembali bahwa data mengatakan bahwa dengan stadium awal itu ketemu dan diterapi itu akan jauh lebih baik. Jadi ini kalau mau fairnya ya, kalau orang bilang kenapa orang kalau berobat di Singapura atau di Eropa, Amerika kok hasilnya bagus, kalau orang sana kok kalau ketemu orangnya tumor misalnya payudara gitu, kenapa kok selalu bagus kok di sini enggak? Karena kita di sini bicara habit, kita bicara kebiasaan. Kalau di sini itu di kita tuh misalnya kita lebih senang tahu ada misalnya nih ada benjolan. Kalau perempuan malu ya kalau periksa ya mau USG malu gitu, jadi terus ditunda, sudah besar coba dengan cara-cara yang lain dulu, misalnya tidak segera diperiksa atau diambil sampel atau dibiopsi gitu. Nah kalau di luar itu di sana ketemu gitu ada kecil, saat screening itu langsung diambil. Jadi kalau kita bicara kasus per kasus, kalau di luar itu mereka menangani pasien-pasien stadium awal. Jadi kalau bicara kenapa orang di luar bisa hasilnya bagus, ya karena mereka menangani orang-orang stadium awal. Di kita itu stadium 3, stadium 4, jadi hampir selalu terlambat sebetulnya. Kalau mau jujurnya begitu, nyatanya ya begitu ya. Jadi nah ini yang kita perlu edukasi, bahwa pentingnya ketemu di stadium awal itu akan punya harapan hidup yang baik, dan bahkan malah kita nggak perlu terapi macam-macam. Misalnya nih pasien-pasien dengan kanker usus misalnya, kalau dia stadium 1 ya cukup di bedah aja selesai, nggak perlu diapa-apain, malah kemo enggak, sinar apalagi nggak perlu sama sekali. Jadi terapinya sangat sederhana dan itu hasilnya sangat baik sekali, nggak tanpa perlu macam-macam. Tapi kalau udah lanjut ya prinsipnya terapi dengan multimodalitas itu yang paling baik tentunya begitu, dan itu tidak bisa dihindari begitu dokter. Menarik ya dok, padahal
Kalau masyarakat itu taunya kalau kanker pasti akan dilakukan terapi sinar dan kemo ya. Iya. Padahal tadi Dokter Ihsan bilang kalau misalnya beberapa kanker di stadium awal bahkan bisa hanya diterapi dengan operasi saja ya Dok ya. Iya. Tanpa radiasi, tanpa kemo juga ya. Berarti ini pentingnya deteksi dini untuk menemukan kanker stadium awal, pengobatannya lebih mudah dan kemungkinan sembuhnya juga lebih baik ya Dok ya. Payudara pun kalau misalnya stadium awal pun kadang nggak perlu kemo ya, kalau kita yakin bersih masih itu bisa, hanya cukup misalnya dia setelah dibiopsi misalnya diambil sampelnya ya bisa dengan terapi hormon saja kalau misalnya hormonnya positif ya. Jadi nggak selalu harus melalui kemo sebetulnya. Kemudian Dok, kalau sudah kena kanker nih Dok, kan banyak juga yang merasa kalau sudah kena kanker itu seperti akhir dari segalanya gitu ya Dok. Padahal banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Biasanya kalau tips dokter nih untuk orang yang sudah terkena kanker gitu, apa aja Dok? Iya, ini agak susah ya Dok. Jadi ini akan case per case ya, akan tiap orang akan berbeda. Tapi pada dasarnya sebetulnya kalau sebagai penderita atau survivor itu memang jelas ya merubah gaya hidup itu yang pertama, merubah lifestyle. Kalau biasanya misalnya makannya berminyak nih misalnya, ya harus mulai dikurangi. Intinya makannya kembali ke seharusnya. Jadi kalau makan itu satu piring itu yang ideal ya sayurnya itu separuh, seperempatnya nasi, seperempatnya lauk, sebetulnya begitu. Itu kan prinsipnya makan sehat sebetulnya. Jadi mulai begitu udah mulai kena, jadi tidak ada kata terlambat. Intinya kita berikhtiar maksimal dengan sesuai dengan yang seharusnya. Hasil itu ada yang menentukan, tapi kita harus menjalani ini dengan cara yang baik. Tadi misalnya ya kalau misalnya memang harus terapi jalan yang baik. Kemudian misalnya harus kemo ya harus kemo, operasi kemo. Seandainya harus sinar ya sinar. Tapi kan ada suportif yang lain tadi, makan. Karena orang biasanya kalau antara dua orang yang satu punya keinginan sembuh tinggi dengan orang yang hanya sudah pokoknya terima wae lah misalnya, itu kadang survivalnya lebih bagus pada orang yang punya keinginan sembuh tinggi biasanya gitu. Jadi apa namanya ada psikologis yang baik, kemudian ditunjang dengan merubah pola hari-hari yang baik tuh ya insya Allah sih hasilnya akan lebih baik sebetulnya ya. Tentunya diikuti dengan terapi sesuai standar ya. Terapi medis ya Dok ya? Terapi medis ya, karena di rumah sakit ya. Baik Dok. Kalau yang masih sehat nih Dok, kalau yang belum terkena kanker Dok, untuk mencegahnya tipsnya apa Dok? Sama sebetulnya Dok. Jadi kita harus mulai mengubah gaya hidup atau mengurangi mungkin gaya santai ya. Jadi mulai harus bergerak, olahraga intinya seminggu 2-3 kali. Cukup 30-40 menit. Kemudian makan ya separuhnya itu nasi, itu ya separuh piring itu harusnya sayur, seperempatnya nasi, seperempatnya lauk ya. Terus kemudian menghindari bahan-bahan karsinogenik. Kalau misalnya secara sadar ya berarti harus mengurangi bakar-bakar misalnya, itu kan bahan-bahan karsinogenik ya. Terus kemudian menghindari makanan banyak pengawetnya misalnya itu. Jadi itu dihindari. Kemudian mau berpikir positif, berpikir positif ya. Paling satu lagi, menghindari kontak bahan kimia ya. Misalnya kontak dengan bahan kimia atau bahan polusi. Kalau dia polusi udara ya pakai masker. Kalau bahan kimia cair ya berarti harus pakai sarung tangan atau handscoon gitu. Kalau stres Dok, stres mempengaruhi nggak? Kalau stres nanti kaitannya dengan nanti apa ya itu? Dengan hipotalamus pituitary aksesnya akan ini ya, akan menurun ya. Jadi bisa sih betul, tapi nggak secara langsung ya mungkin ya. Ya. Tapi tetap harus kelola stres berarti ya Dok? Iya, nggak boleh stres pokoknya. Iya.
Kemudian dok, ini kan tadi dokter sudah banyak nyinggung soal deteksi dini, kemudian screening juga ya dok ya. Kalau yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Jogja dok, apa aja dok? Oke. Jadi untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, di sini kami di Rumah Sakit Jogja, Rumah Sakit Kota Jogja itu sudah bisa melakukan banyak hal untuk screening sebetulnya. Yang satu USG untuk perempuan ya, USG payudara itu bisa, mamografi kita punya alat yang baik sekali. Perlu CT scan, kita punya alat CT scan, MS CT scan yang baik sekali. Untuk pemeriksaan modalitas itu untuk radiologi itu kita lengkap ya. Kemudian ke urologi misalnya mau untuk yang prostat atau yang lain-lain ada. Nah, modalitas yang lain cek darah gitu misalnya, pemeriksaan marker-marker untuk payudara bisa, untuk kanker usus besar dan rektum bisa, kemudian kita bisa cek untuk marker ovarium bisa cek untuk prostat bisa. Jadi mungkin hampir bisa kanker tiroid bisa, kanker darah bisa, BMP bone marrow puncture ya, kita bisa ambil sampel darah dari sudut tulang bisa, mau biopsi bisa, mau AJH bisa, mau core biopsi bisa. Jadi mungkin kita sini mungkin untuk ukuran screening atau ambil sampel insya Allah sudah bisa semua ya dok. Jadi cukup lengkap di sini. Jadi mungkin kalau misalnya bingung bisa konsultasi dulu ya dok sama dokter ya. Tapi jika memang diperlukan, insya Allah kami sudah punya fasilitas yang memadai untuk deteksi dini kanker. Nah, sekarang kalau untuk pasien kanker dok, di sini pelayanannya gimana dok? Oke, kalau untuk pelayanan kanker di sini kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu full tanpa libur kecuali hari Minggu dan tanggal merah ya. Terus kemudian kita di sini punya ruang rawat jalan kemoterapi punya, kemudian kita punya rawat inap kemoterapi juga punya. Jadi poli ada, kita punya rawat inap dan rawat jalan untuk kemoterapi. Untuk transfusi pun bisa ya. Transfusi yang rawat jalan pun bisa. Ternyata cukup lengkap untuk pasien, baik untuk pencegahan maupun pengobatan kanker di Rumah Sakit Umum Kota Jogja. Bahkan dari hari Senin sampai Sabtu bisa bertemu dengan Dr. Ihsan di poli rawat jalan, maupun beliau juga visit melakukan pemeriksaan di rawat inap juga ya dok ya. Baik. Sebenarnya menarik banget nih dok, tapi karena waktu ya dok ya, durasi, jadi kita cukupkan sampai sini dok. Mungkin kalau ada pertanyaan dari masyarakat yang belum terjawab bisa bertanya di kolom komentar. Nanti kami akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Saya rangkum dulu dok tadi perbincangan kita. Untuk kanker adalah suatu pertumbuhan abnormal atau pertumbuhan yang berlebihan dari sel-sel dalam tubuh yang sifatnya merusak dan juga bisa menyebar ke organ lain. Ini untuk di Indonesia sendiri, kanker yang terbanyak adalah kanker payudara, kemudian kanker nomor 2 serviks, dan nomor 3 adalah kanker paru. Tapi tidak menutup kemungkinan kanker bisa terjadi di seluruh anggota tubuh. Untuk pencegahan kanker dilakukan dengan cara memperbaiki pola hidup, olahraga, makan makanan bergizi, dan menghindari zat-zat karsinogenik. Stop merokok tambahan. Oh iya betul, stop merokok. betul. Dari tadi belum sempat bicara. Iya. Kelewatan. Stop merokok jangan lupa ya. Kemudian untuk pengobatan kanker biasanya bisa dilakukan dengan pembedahan, kemoterapi, radiasi, bisa satu ataupun multimodalitas tergantung kondisi dan stadium dari kanker itu sendiri. Gitu ya dok. Ada tambahan dok? Satu lagi mungkin tambahannya, kalau nggak merokok berarti vaping, nggak juga ya. Oh iya, jadi no merokok, no vaping pokoknya gitu ya. Kalau stop ya, enggak. Berarti tidak bisa mengganti rokok dengan vaping juga. Tidak bisa, vaping bukan mengganti rokok.
Ya, masyarakat Kota Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, terima kasih telah mengikuti ngobras kita hari ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Untuk informasi lengkap tentang fasilitas dan layanan di Rumah Sakit Jogja bisa diakses melalui website, Instagram maupun YouTube Rumah Sakit Kota Jogja. Ya, saya Dr. Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.